Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Hari ini kita tidak sedang merayakan kemenangan satu orang. Hari ini kita tidak sedang mengagungkan satu nama. Hari ini kita sedang menyaksikan kemenangan publik atas hak yang selama ini disembunyikan. Karena ketika negara mencoba menutupi informasi, hukum akhirnya berkata cukup. Sebelum saya berbicara lebih jauh, sebelum opini ini diarahkan kemanapun, saya meminta Anda menonton cuplikan ini sampai selesai. Bukan untuk membela siapapun, bukan untuk menyerang siapapun. Silakan tonton cuplikan berikut ini, setelah itu baru kita berbicara. Putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2014 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Terus terang kita bahagia, perjuangan kita ini sebenarnya saya kan kembali saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini. Itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini, termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya, Bang Mane ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang, ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731, muncul demo hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Ya. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik, jangan pakai duit publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Ya, putusan telah dibacakan, permohonan diterima untuk seluruhnya, negara diperintahkan membuka informasi, dan yang dinyatakan terbuka adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Bukan gosip, bukan fitnah, bukan pencemaran, tetapi informasi publik. Inilah momen penting yang harus dipahami dengan jernih. Ini bukan soal siapa presidennya, ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal hak rakyat untuk tahu.
Karena pejabat publik bukan raja, bukan dewa, bukan manusia yang berdiri di atas hukum. Ia digaji oleh pajak rakyat, dan karena itu rekam administrasinya adalah milik publik. Selama ini ada 9 item informasi yang ditutupi, disembunyikan, dipagari, diputar-putar. Mulai dari tanggal legalisasi, waktu pengesahan, hingga detail administratif yang seharusnya sejak awal tidak pernah menjadi rahasia. Padahal jika semuanya dibuka, publik bisa menilai sendiri. Mereka yang punya ijazah dari universitas yang sama bisa membandingkan, tanda tangan bisa dicocokkan, format bisa dilihat, dan prosedur bisa diuji. Dan justru disitulah demokrasi bekerja. Rakyat menilai dengan akalnya sendiri. Saudara-saudara, perjuangan ini bukan sehari 2 hari. Ini perjuangan berbulan-bulan, dengan drama, dengan tekanan, dengan kemarahan publik. Ingat, keputusan yang memicu amarah itu adalah keputusan yang membuat rakyat bertanya, mengapa hak kami dibatasi? Keputusan yang akhirnya dicabut karena tekanan publik terlalu kuat untuk diabaikan. Maka jangan salah, jika hari ini informasi diputuskan terbuka, itu bukan karena kebaikan hati penguasa, itu karena rakyat tidak diam. Dan karena itulah saya ulangi dengan tegas, ini bukan kemenangan pribadi. Ini kemenangan publik, kemenangan bagi setiap warga negara yang percaya bahwa pejabat publik harus siap diaudit oleh rakyatnya sendiri. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah setelah putusan ini penyelenggara negara akan patuh atau justru akan melawan rakyatnya sendiri dengan uang rakyat? Karena jika banding diajukan, jika proses hukum dilanjutkan untuk menutup kembali informasi ini, maka itu berarti satu hal. Uang pajak digunakan untuk melawan publik. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi. Saya katakan dengan jelas, jangan gunakan anggaran publik untuk melawan hak publik. Jangan biarkan uang rakyat dipakai untuk menutup informasi rakyat, dan disinilah peran pengawasan menjadi mutlak. DPR harus mengawasi, publik harus mengawasi, karena jika tidak maka kekuasaan akan kembali bersembunyi di balik prosedur. Saudara-saudara, jika informasi ini benar, mengapa harus ditutup? Jika administrasi ini bersih, mengapa harus ditakuti? Kebenaran tidak pernah takut pada cahaya. Hari ini kita belajar satu hal penting. Demokrasi tidak hidup dari pidato pejabat. Demokrasi hidup dari keberanian rakyat menuntut haknya. Dan di orasi kritis kami berdiri di pihak itu. Pihak yang percaya bahwa transparansi bukan ancaman, melainkan fondasi negara hukum. Jika hari ini kita menang, itu karena kita tidak diam. Dan jika besok hak ini kembali diganggu, maka suara ini akan kembali mengingatkan. Saya orasi kritis, dan selama hak publik masih harus diperjuangkan, suara ini tidak akan berhenti berbicara, karena kebenaran adalah milik rakyat. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Orasi Kritis.